rasa tidak nyaman. Oke. Tidak nyaman ini adalah bagian dari rasa tekanan. Nah, itulah yang kami sebut dengan intimidasi, di mana pada saat penyampaian itu ada upaya memaksakan lewat beberapa chat. Para pihak berhak atas yang poin pertama, Oke. bagi hasil manajemen pengelolaan sebesar Rp2.000 per pack yang selanjutnya dibagi kepada para pihak sebagai berikut. Karena ini menyangkut angka, Iya. ya, ini kami melihatnya sebagai satu objek signifikan. Oke. Maka KSA ini dapat dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru dan atau diputuskan berakhir melalui keputusan bersama yang dimuat dalam berita acara keputusan bersama rapat KSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ya, silakan minum. Nah, hari ini spesial. Biasanya Saraba Channel ya, selama 4 tahun berturut-turut, 5 tahun tidak pernah ada podcast di bulan puasa. Betul. Nah, makanya saya seolah-olah juga saya pakai gamis, seolah-olah kayak tarawih juga saya, padahal tidak. Nah, kita dalam sejarahnya, Vira, kita baru podcast di bulan puasa nanti ini. Karena kenapa? Karena ada hal yang urgent yang harus diklarifikasi. Nah, di depan kita ini sudah ada seorang lawyer, Vira. Nah, saya perkenalkan atau ente yang perkenalkan? Anak ente ini karena sudah pakaian Arab sekali saya ini. Oke. Kau yang perkenalkan? Saya Oke. juga Arif. Oke, di depan kita sudah Oke. ada Ibu Lawyer, Ibu Nur Airda Hakim, SHCLA. Kepada Selam- Ibu, Oke. selamat datang Ibu. Oke. Apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat. Makin cantik Ibu. Masya Allah. Tapi Bu, sebelum kita mulai ya Bu, CLA ini apa? Saya baru dengar ini. Minta maaf ini. CLA ini apa? Sertifikat legal auditor. Jadi iya, keahlian kami itu ada di auditor. Iya, saya baru dengar soalnya ini apa gelar CLA. Kalau SH biasa kan SHMH. Iya. Ini CLA sertifikat. Ya. Nah, beliau ini akan meluruskan isu yang berkembang. Ini agak serius ini Vira. Iya. Ini meluruskan beberapa isu yang berkembang di masyarakat. Kemarin lewat juga di FYP TikTokku terkait dilaporkannya kliennya Ibu ya. Boleh Iya. disebut nggak namanya? Silahkan. Ibu Irianti Arnold dengan dugaan pemalsuan dokumen dalam salah satu yayasan yang bergerak pada pelaksanaan program MBG yang ada di Kabupaten Donggala. Betul. Nah, itu rame itu FYP di TikTok. Nah, mungkin Ibu langsung saja Ibu, tidak usah kita basa-basi, kecuali saya podcast Ibu, personanya Ibu, saya mau tanya kapan sekolah hukum dan lain-lain, biasanya kan gitu. Betul, ya. Nah, ini karena kita mau klarifikasi nih, karena ini terkait fitnah, tidak boleh sebenarnya ada fitnah di bulan puasa kan? Baik, Iya, betul, karena betul. fitnah itu kan kejam toh. Iya. Kalau sehat ke gym. boleh. Cocok, Masih betul. ada. Nah, Ibu boleh diceritakan sedikit kronologinya kenapa sampai klien Ibu dilaporkan ini? Ya, jadi Nggak apa-apa. klien saya ini adalah mitra dari yayasan yang bekerja sama dengan BGN untuk mensukseskan program pemerintah terkait dengan MBG, Iya. makan bergizi gratis. Sejauh ini perjalanan kerjasama yang antara yayasan dan mitra yang posisinya selaku investor Oke. yang menyedia sarana dan prasarana yang ada di dalam dapur Oke. itu berjalan baik-baik saja sampai dengan adanya perubahan juknis dan perubahan regulasi yang datang dari BGN terkait dengan insentif yang diberikan untuk pelaksana kegiatan, dalam hal ini mitra investor. Oke. Gitu. Nah, proses itulah yang kemudian ada ketidaksepahaman antara yayasan dengan klien kami, Oke. sehingga posisi yang ada ketika proses itu dilakukan, kita mencoba melakukan mediasi, membuat upaya untuk menyepakati satu kesamaan tujuan. Oke. Ternyata ada ketidaksepahaman satu sama lain, yang mana pihak
yayasan memiliki keinginan yang tidak sama dengan harapan dan keinginan mitra, sehingga adalah benturan di situ. Seperti itu. Oke. Apa itu yang tidak sama? Karena kita orang ini kan bukan orang hukum yang betul-betul orang hukum, Ibu. Jadi mungkin apa kesepahaman yang tidak sama ini sehingga yayasan, ketua yayasan dalam hal ini ya, melaporkan mitra dalam hal ini klien Ibu. Iya, siap. Jadi gini, kebetulan klien kami ini dengan adanya regulasi yang baru yang turun dengan angka 6 juta per hari, yang sebelumnya adalah hitungannya menjadi fee bagi kepentingan yayasan dan mitra. Itu ada di angka 2.000. Itu kemudian masuk include lah beberapa item lainnya. Lalu ada bagian yang dibagi untuk fee kepada yayasan. Di sana disepakati sebelumnya itu ada angka Rp500 untuk kepentingan fee yayasan. Tapi dengan berjalannya kondisi, lalu kepentingan yang Rp500.000 itu Rp500, mohon maaf. Rp500 Saya itu lebih hafal daripada ini. iya, maaf. Rp500 itu kemudian berubah menjadi 6 juta per hari. 6 juta per sehingga hari, pihak yayasan menginginkan hal itu disesuaikan dengan kondisi yang terbaru, dengan regulasi yang terbaru. Itu hak dari yayasan ya untuk kemudian mengajukan keinginannya. Tetapi ada ikatan yang memang sudah dibangun di dalam KSO itu. Kesepakatan bersama di awal bahwa yayasan hanya mendapatkan angka Rp500 per penerima manfaat. Namun berkembangnya kondisi yang kemudian ada perubahan regulasi tadi itu menyebabkan keinginan yayasan untuk meminta tambahan gitu, tambahan dengan menyesuaikan dengan angka yang regulasi yang baru. Tapi hal itu kan harus kita tempuh dengan cara mengubah KSO. Iya betul. Seperti itu. Karena memang dirubah. Karena memang ini hal yang signifikan. Dan dalam KSO itu saya kebetulan saat itu menjadi bagian yang mendrafter. Jadi saya mendrafting KSO itu tadi. Jadi drafternya kebetulan saya. Di dalam drafter yang saya buat itu sudah tuangkan bahwa ketika ada regulasi yang berubah, kemudian sifatnya signifikan, maka kita harus mengubah kembali KSO-nya, membangun kembali kesepakatan baru seperti itu. Tapi karena memang klien kami merasa ada intimidasi, sehingga rasa nyaman untuk kemudian duduk berdiskusi mengenai angka ini, itu kemudian tergerus, sehingga mereka menginginkan kalau bisa kita tidak usah bertemu, tolong dibantu dengan mediasi. Akhirnya dilakukanlah, kita mencoba upaya mediasi sebagai lawyer mereka juga, kemudian kami berdiri juga sebagai drafting, dan disampaikanlah bahwa kita menyampaikan apa yang diinginkan yayasan kepada mitra, lalu kami menyampaikan balik lagi apa yang diinginkan mitra kepada yayasan. Sejauh itu di awal memang yayasan dan mitra ini, yayasan menginginkan ini, mitra menginginkan jangan dulu, kalau bisa jangan dulu karena kami sendiri belum kembali modal. Seperti itulah. Tapi memang tidak ketemu lah saat kami coba satukan. Berjalan waktu, kemudian yayasan mengambil sikap, ya mungkin didasari oleh isi juga di dalam KSO, karena beliau juga ada lawyernya, adalah mungkin hasil konsultasi hukum yang menggiring beliau untuk kemudian melaporkan ini ke ranah perdata. Jadi proses kami di proses perdata yang ada itu sedang berjalan saat ini. Sudah berjalan? Iya. Izin Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, tadi Ibu bilang ada komunikasi yang akhirnya tidak ketemu dari mitra ke yayasan karena mitra menganggap bahwa ada intimidasi. Minta maaf ini. Kan saya menangkap sedikit ada intimidasi. Semacam apa misalnya? Ya, jadi gini. Kalau boleh tahu ya. Ada rasa tidak nyaman. Tidak nyaman ini adalah bagian dari rasa tekanan. Nah, itulah yang kami sebut dengan intimidasi, di mana pada saat penyampaian itu
ada upaya memaksakan Oke. lewat beberapa chat. Oke. Ya, yang disampaikan kami juga sudah menyiapkan itu. Oke. Itu ada beberapa chat yang disampaikan itu ya cukup cukup mempengaruhi perasaan Psikologi. ya, Oke. perasaan dan psikologi dari Mitra. sehingga Dalam hal ini klien ibu. ya, Oke. sehingga perasaan mereka itu kemudian merasa seakan-akan ini sebuah pemaksaan dan tekanan gitu kan. Oke. Nah, setelah berjalannya kondisi itu, mitra ini klien saya ini kebetulan 2 orang ya, dengan 2 dapur. Salah satu diantaranya adalah Ibu Irianti. Iya. Itu kemudian menyampaikan ketidaknyamanan itu melalui surat bahwa kondisi mereka sudah tidak nyaman dan menolak untuk melaksanakan lagi proses KSO ini. Sesuai dengan aturan yang ada dalam KSO itu dituangkan bahwa dalam klausal itu diterangkan bahwa dibolehkan untuk para mitra ataupun yayasan dibolehkan untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Oke. Karena ketidaknyamanan adalah salah satu klausal yang membolehkan kepada masing-masing pihak mengambil langkah hukum. Maka langkah hukum itu mungkin diambil oleh yayasan. Oke. Seperti Tapi itu. saya belum ketemuin dasar dilaporkan itu apa sebenarnya? Kan sekarang sudah jalan ini. Iya. Iya. Perdata ya? Iya. Nah, itu sudah jalan. Laporannya dasarnya apa itu? Kalau di perdata adalah pelanggaran terhadap KSO ya, karena menurut ini kan masing-masing kita punya pandangan Keyakinan terhadap masing-masing ya, iya, KSO. isi dari KSO Iya, ini. oke. Tapi kalau saya boleh meluruskan karena kebetulan saya adalah Yang draftingnya. draftingnya, ya saya drafter di situ, saya masih bukan berdiri sepihak, terlepas dari konteks saya sebagai lawyer. lawyer Iya. ataupun PH-nya mitra yang ada saat ini. Kondisi yang ada dalam klausal itu memang menerangkan tentang Rp500 kali penerima manfaat. Oke. Kalimat itu sangat jelas di sana, sangat terang. Oke. Seperti Rp500 kali penerima manfaat. Iya. Tapi yang didapatkan oleh yayasan sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi itu sudah berjalan sekian lama. Oke. Jadi sudah ada 4 periode yang sudah ditransferkan ke beliau. Oke. Hanya karena ada perubahan regulasi, kemudian yayasan meminta hal yang lebih seperti itu. Oke. Nah, itulah karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan, ya jalur hukum ditempuh oleh pihak yayasan. Oh iya. Berarti ada ketidaksepahaman sebenarnya di sini. Iya. Sorry, saya supaya kita tidak bingung ini. Soalnya Rp500 kali berapa penerima manfaat? Penerima manfaatnya saat ini itu sekitar 2.400. 2.400 Iya. kali 500. Kali Rp500. Nah, itu sudah berjalan 4 semester. Dikasihkan fee-nya. Jadi itu sebelum ada beberapa bulan itu Oke. belum sampai ke titik Oke. penerimaan Terakhir. itu. Sampai dengan terakhir itu 2.400 itu. Oke, tadi. yang dituntut oleh ketua yayasan 500 kali 2.000 itu. Yang dia diminta oleh yayasan karena adanya regulasi baru Oke. dengan 6 juta per hari. Iya. Itu kan diakumulasi oleh BGN dalam bentuk 3.000 penerima manfaat. Nah, itu. Dalam artian itu adalah margin. Iya, oke. Ya, batas tertinggi nanti oleh setiap dapur paling tinggi memasaknya hanya sampai 3.000. 3.000, oke. Gitu. Jadi yang mereka yang belum sampai 3.000 pun diakumulasi tetap dapat 6 juta per hari. Oke. Dengan tujuan sebenarnya melengkapi apa yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan regulasi dan aturan yang dibuatkan oleh BGN terhadap fasilitas yang ada di dalam dapur. Tapi Ibu itu sebelum berubah atau kan ada perubahan di Juknis atau Iya. Jadi itu awalnya proses ini dia bersesuaian dengan penerima manfaat saja. Iya. Sehingga jalannya itu mereka menerima terus transferan, Iya. yayasan terus menerima transferan sesuai dengan penerima manfaat. Ketika ada perubahan Juknis dan aturan yang baru, itulah yang kemudian diminta oleh yayasan untuk dirubah Oke. menyesuaikan dengan
juknis yang ada. Oke, juknis yang baru kan 6 juta per hari. 6 juta per hari. Itu hitungannya kalau 3.000 penerima manfaat. Iya. Kan ini memang masih masa trial ya. Iya. Jadi 3.000 penerima manfaat, meskipun belum sampai 3.000 penerima manfaat, tetap 6 juta dibayarkan. Tetap 6 juta. Berarti saya bisa tangkap yayasan minta 500 kali 3.000 penerima manfaat. Iya. Di sini yang tidak ketemunya. Disitulah yang tidak ketemu karena Oke. dari mitra sendiri berpikirnya ya bersesuaian dengan apa yang diinstruksikan. Oke. Dari Jadi, BGN. boleh mungkin dibacakan lagi KSO-nya Ibu, persoalan yang siapa tahu di situ ada celah. Misalnya 500 per penerima manfaat, 500 kali penerima manfaat, atau bagaimana bunyinya? Siapa tahu ada celah di situ. Saya khawatirnya ada Iya, celah. betul, begitu. Ibu. Iya. Dari Jadi pihak yayasan Bu mengaku kalau ada dewan prestasi di dalam KSO itu. ya, Tapi di dalam KSO itu apakah tertera ada margin tersebut di dalam KSO itu atau tidak, Ibu? ya. Jadi di dalam KSO ini ada di Oke. pasal 3. Oke. Di pasal 3 itu menuangkan tentang kewajiban dan hak. Oke. Dan di poin hak-hak itu ada para pihak berhak atas yang poin pertama. Oke. Bagi hasil manajemen pengelolaan sebesar Rp2.000 per pek yang selanjutnya dibagi kepada para pihak sebagai berikut. Oke. Pihak pertama mendapatkan Rp500 per pek produksi MBG. Yayasan itu per pek. Per pek. Oh, Jadi oke. per pek produksi MBG. Oke, itu sebenarnya jelas ya. Iya. Maksudnya saya bisa lurusin meskipun saya bukan ahli hukum, tapi kan di situ sudah jelas per pek. Jadi berapapun yang dibagikan, misalnya mitra nih dari dapur MBG itu 2.400 sekian. Iya. Meskipun dana yang dikucurkan 6 juta itu 3.000 harusnya penerima manfaatnya, tetap harusnya dapatnya yayasan itu Adanya 500 seperti kali. ini. Iya, karena di Iya. situ tertulis per pek. Iya. Iya. Dan ini di dalam KSO ini pada saat akan ditandatangani itu ada paraf. Oh, ini paraf dari Ada paraf yang menyetujui Oke. setiap Poin. klausal poin dalam Wah, ini- KSO ini. Artinya sebenarnya saudara yayasan ini seharusnya saat ini setuju juga. Iya, karena di situ Karena per pek. di sini bunyinya kan perfect produksi. Iya. Tapi begini Bu, minta maaf. Ketika juknis berubah, apakah KSO ini gugur? Kalau kita bicara tentang kegugurnya KSO ini ada di poin selanjutnya Oke. bahwa ketika itu ada di masa berlaku. Ini di pasal 5 menuangkan tentang masa berlaku KSO ini. Nah, di sini ada di pasal 5 poin 7. Para pihak sepakat bahwa jika ada perubahan regulasi dari pemerintah terkait kegiatan ini yang mengubah kondisi secara signifikan karena ini menyangkut angka. Iya. Ya, ini kami melihatnya sebagai satu objek signifikan. Oke. Maka KSO ini dapat dilanjutkan dengan membuat perjanjian baru dan atau diputuskan berakhir melalui keputusan bersama yang dimuat dalam berita acara keputusan bersama rapat KSO. Oh, oke. Seperti itu. Berarti kalau tidak dibuat baru berakhir. Maka ini berakhir. Iya. Tapi Dengan itu pun adanya harus ada regulasi rapat itu. bersama dulu. Nah, jadi di rapat bersama ini ada lagi di poin 8 yang mendukung item rapat bersama itu tadi. Jadi para pihak berhak mengambil langkah melaporkan dan atau mengadukan tidak berhak mengambil langkah melaporkan dan atau mengadukan salah satu pihak kepada pemerintah atau BGN apabila masing-masing pihak belum meminta untuk melakukan rapat KSO kepada pihak dimaksud membahas objek permasalahan kecuali rapat KSO ditolak salah satu pihak, maka kecuali rapat KSO ditolak salah satu pihak, Oke. maka masing-masing pihak berhak melaporkan dan mengambil langkah sepihak. Oke. Jadi kami sendiri tidak berkeberatan terhadap pilihan Laporan, iya. dari yayasan untuk Karena sudah melaporkan Iya, sudah tertua. secara perdata. Silahkan ya kan. Karena memang ini ada di dalam KSO. Jadi dari pihak mitra sendiri tidak keberatan, kita akan menjalankan mekanisme yang ada dan kita akan mengikuti proses hukum Oke. sesuai dengan yang sudah disepakati di KSO. Oke. Koreksi saya kalau salah Bu. Baik. Harusnya yayasan
belum bisa meminta hak lebih karena KSO ini juga belum diperbarui. Ya, jadi Koreksi saya salah, kalau saya salah. sedikit mungkin saya tambahkan Mm-mm. dari pihak mitra sendiri ini sampai dengan sebelum terjadinya pelaporan, ya sebelum terjadinya pengaduan ke Perdata itu sudah mentransfer, Oke. sudah melakukan transfer. Fee ya? Ya, Oke. sesuai dengan apa yang ada di KSO. KSO. Tapi oleh pihak yayasan itu dikembalikan Oh, alasannya? dengan alasan bahwa angka itu tidak sesuai lagi. Oh ya, karena ada Sementara. juknis, dia menganggap ada juknis Benar. baru. Sementara pihak mitra sendiri belum bisa memberikan angka lebih karena KSO-nya sendiri belum ada Iya, belum disusun. untuk Iya. menyesuaikan dengan angka yang ada. Iya. Nah, karena kesepakatannya tidak dibangun, Oke. tidak bisa terbangun dalam proses mediasi, Oke. saya selaku PH menyampaikan kepada mitra untuk menyimpan dulu. Oke. Karena kita tidak punya dasar hukum untuk menyerahkan angka itu. Oh iya betul. Ini kan sudah Harus gugur ada nih. KSO-nya dulu. Iya. Nah, apalagi sudah terjadi pelaporan, sudah terjadi proses hukum, maka kita tidak bisa terus kemudian memberikan angka itu. Oke. Karena itu tidak lagi kemudian bisa sampaikan, bisa dipahami sebagai haknya, karena proses hukumnya sedang jalan untuk membuktikan apakah itu ada haknya Betul. atau tidak ada lagi haknya. Betul. Nah, tapi pihak mitra tetap menyimpan atau men-saving Wah, iya. angka yang Iya, sesuai fee, dengan iya. ya fee yang sesuai dengan KSO yang lama. Lama. Kapan diminta dikasih. Kapanpun diminta, kalau memang keputusan inkrah mengatakan bahwa pihak yayasan berhak atas angka itu, kita siap menyerahkan. Oke. Tapi izin Ibu, Vira, saya penasaran soalnya ente undang hukum tuh, saya juga penasaran. Siap. Kan sudah berjalan nih. Itu ancamannya apa Ibu? Kalau kita bicara tentang ancaman hukum ya, Oke. kalau kita bicara tentang, kita kembali lagi kepada keputusan hakimnya apa nih. Ini kan sampai Oke. hari ini kita baru ada di posisi persidangan, kita baru ada di posisi replik. Kemarin baru selesai repliknya. Jadi Apa nih kita replik? akan Saya kurang tahu nih. Iya. kita akan ada pembuktian. Oke. Ini periode persidangan berikutnya itu adalah pembuktian. Nanti di sesi pembuktian baru kita akan melihat Oke. kesimpulan-kesimpulannya akan seperti apa, sehingga kemungkinan akan ada dampak hukum ataupun keputusan hakim yang seperti apa nantinya. Tapi saya penasaran Kak Apa? Arif. Ini kan sudah berperkara di pengadilan. Sebelumnya apakah ada selain dari proses litigasi, Bu, apakah ada percobaan untuk melakukan mediasi secara profesional mungkin? Antara yayasan antara yayasan dan mitra. kliennya Ibu ya. Ya, Iya. seharusnya kan lebih gampang kalau Iya, apalagi kalau saya boleh buka Artinya, sedikit, mereka ini adalah orang-orang yang bersahabat. Iya. Maksudnya bahasa Inggrisnya kita boto maksudnya gitu. Betul. Iya. Jadi Ada memang Iya, ada. memang ya yang sejauh ini sebenarnya sudah pernah dilakukan mediasi, karena saya sebagai drafter waktu itu. Oke. Saya coba untuk melakukan mengambil langkah mediasi, tapi memang pada saat langkah itu tidak ketemu, lalu pihak yayasan sudah melaporkan ke pengadilan. Oleh pengadilan tentu langkah awalnya adalah mediasi. Iya. Jadi betul. proses mediasi sudah dilakukan dan Di pengadilan. ya. Oke. Jadi awal dari proses pengadilan itu kan, pengadilan pertamanya itu yaitu Iya, mediasi proses dulu ya? mediasi. Iya. Gitu. Sama kayak orang cerai mediasi dulu kan. Ya. Iya, oke. Kalau di perdata itu kan kita akan diproses mediasi dulu di Oke. saat persidangan sebelum Oke, persidangan apa awal. poin di Iya. mediasi itu? Jadi permintaan yang ada pada saat itu sebenarnya pihak yayasan itu sudah menyampaikan dia sudah mau menerima angka yang bersesuaian dengan KSO. Ya, yang 500 lama. kali Iya. 2000 itu ya. Oke. Biar jelas. Tetapi di samping kesediaannya untuk menerima angka itu, beliau mengajukan keinginan yang lain lagi. Oke, yang tidak Apa bisa itu? dipenuhi. Iya, jadi Apa itu? beliau menginginkan Penasaran. beliau menginginkan untuk bisa masuk ke dalam dapur, ikut berkontribusi di dapur, menggerakkan segala aktivitas yang ada, ikutlah, ada andil lah di dalam dapur. Apakah Oke. itu dari sisi yang manapun, nanti mereka akan mencoba untuk mengatur bersama. Tapi memang pihak mitra sudah berpikir bahwa kita sudah ada gesekan, Oh iya, sinergitas sudah nyaman tidak nih. akan dibangun. Sudah nyaman gitu. kerja, iya. Yang namanya sudah bergesekan ini, ya
ini karena sementara yang memiliki andil di dalam dapur ini kan sebenarnya bukan mitra dan yayasan. Tapi Itu adalah unsur BGN, KSPPG ya. KSPPG, Iya. kemudian ahli gizi dan akunting. Sehingga kalau kita mau masuk secara ini ke dalam dapur, justru ini akan menambah keruh suasana. Iya, Jadi santai nyaman kerja. mitra sendiri sudah berpikir bahwa tidak perlulah. Saya saja sebagai mitra sudah tidak ingin masuk ke dalam dengan situasi yang seperti ini gitu kan. Tapi kalau cuma jalan-jalan boleh kan? Ya. Ya, maksudnya masuk di dapur jalan-jalan boleh kan? Maksudnya dalam hal ini masuk ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, ikut gitu ya. Iya. Tiba masak juga maksudnya. Itu bukan. Pokoknya itulah masih mau berkontribusi di situ. Ya, masih ingin berkontribusi seperti itu. Oke. Jadi itu mediasinya tidak ketemu juga akhirnya. Ya, pada akhirnya karena sama-sama tidak bisa menemukan jalan keluar, maka proses hukumnya berlanjut. Pembuktian lagi ini Ya, nanti. kita akan masuk ke fase pembuktian. Oke. Ibu, kalau yang tanya tuh saya lagi nih. Nomor 4. Atau saya yang tanya? Iya Bu, jadi kita kan ini Ya, coba di buka boleh dulu karena tampilkan kita baca di media Bu Alhera. Carly. Izin kita. Ya Bu, jadi ini kan sudah berseliweran berita-berita terkait dengan ini kan pelapor. Iya, coba ke bawah lagi. Mengaku. Nah, ini. Ya. Ini. Menurut itu oknum anggota dewan tersebut selaku kliennya Ibu ya, Iya. mengaku sebagai Penanggung penanggung jawab jawab yayasan yayasan di pihak Badan Gizi ke Nasional. pihak BGN. Apa ini pernah terjadi? Nah, ini yang menjadi bagian dari fitnah ya. Jadi kami luruskan bahwa pihak mitra sendiri belum pernah melanggangkan kakinya ke BGN. Secara komunikasi mungkin via WA atau apa? Kalau kita bicara via WA juga tidak pernah terjadi WA-WAan dengan pihak BGN kecuali KSPPG. Oke, yang dan ada di dapur ya? Yang ada yang di dapur. Tapi ini maksudnya apa ini, Bu? Mengaku-ngaku sebagai penanggung jawab. Artinya kan ini lumayan serius ini. Iya, Bu. Ya, kalau kami sih melihatnya ini redaksi ataupun narasi yang sengaja Dibangun ya. dibangun Oke. untuk menguatkan kondisi bahwa klien kami ini sudah sedang melakukan langkah-langkah yang memberi kesan bahwa mereka pemilik dapur dan memberi kesan bahwa mereka yang bertanggung jawab kepada BGN. Sejauh ini mitra kami itu bahkan tidak pernah bertemu dengan Pihak BGN ya. pihak BGN kecuali mereka yang BGN yang datang ke dapur. Oke. Apalagi di bawahnya lebih parah lagi nih. Iya. Oke. Padahal faktanya saya tidak pernah memberikan kuasa kepada oknum tersebut untuk menandatangani. Berarti ada dokumen yang ditandatangani nih. Seolah-olah ya, minta maaf. Dalam narasi ini, Ibu Baik. lawyer. Jadi kami menangkap Oke. ya dari apa yang disampaikan ini bersesuaian dengan ada proses hukum yang juga diisukan beredar di masyarakat bahwa Oke. pihak klien kami ini sudah juga dilaporkan di Polda Oke. terkait unsur pidana di Pidana? ada pidana pemalsuan terkait dengan pasal 391 pemalsuan. Ya, sejauh ini kami perlu menegaskan bahwa klien kami Ibu Irianti Arnold sama sekali belum menerima undangan. Oke. Sama sekali belum menerima undangan untuk memberikan Dimintai keterangan. Oke. Jadi belum ada sama sekali sehingga kami sendiri juga agak kebingungan untuk mengklarifikasi ini. Tapi kalau kami mencoba meraba ini arah dari narasi yang Oke. timbul ini adalah karena adanya perasaan ya. Saya masih melihat ini sebagai perasaan karena belum ada pembuktiannya. Ya. Perasaan bahwa pihak mitra ini telah menggunakan satu dokumen yang disebut dengan dokumen penunjukan PIC yang kemudian merupakan dokumen yang mendukung narasi ini tadi bahwa ada kuasa yang diberikan kepada Klien Ibu. klien saya untuk menandatangani dokumen yang diajukan BGN, dalam hal ini proposal. Jadi mungkin kami perlu meluruskan juga kepada masyarakat bahwa dokumen yang dimaksud dengan PIC ini itu dikeluarkan sendiri oleh
BGN. pihak yayasan. Oh, yayasan yang keluarkan. Ya, jadi Ibu Megira itu menandatangani PIC-nya, kemudian memberikan stempel di atas PIC itu. Oh, ada. Ada. Buktinya ada? Ada. Oke. Jadi pihak yayasan itu sebenarnya sudah memberikan, tapi mungkin tidak ingat, entah tidak ingat atau mohon maaf, ini kepekaan Iya. saya sebagai penegak hukum aja ya. Oke. Saya menduga. Oke. Saya menduga ini adalah upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat hal negatif. Karena Oke. ketika beliau membuat itu tentu dalam kondisi yang sadar. Betul. Dalam menandatangani kemudian menstempel lalu kemudian membuat narasi bahwa beliau tidak sama sekali membuat ini. Iya. Nah, dalam tanda kutip saya Tidak pernah memberikan kuasa saya menduga ada upaya-upaya yang lain. berbeda seperti itu. Saya pengen lihat dong Ibu, boleh enggak? Boleh ya ini. Iya. Maksudnya kan biar jelas ini. Tapi kan kita membuka juga kesempatan kalau misalnya pihak sebelah mau mengklarifikasi juga, kita membuka gitu ya. Jadi jangan dianggap kita membela satu sama lain, kan ini namanya media kan. Iya. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada oknum tersebut untuk menandatangani dokumen. Ini Lumayan serius. Iya, lumayan serius. Iya. Jadi di sini ada kopian yang aslinya sudah kami serahkan ke BGN Oke. dan juga ke pengadilan kemarin sebagai barang bukti. Oh ini, oke. Oke. Ini mungkin bisa di Ini capnya juga cap yayasan yang Iya. ini ya, oke. cap yayasan, kemudian ada tanda tangannya, kemudian ini dikirim kalau dengan klien saya yang satu via chat dalam bentuk PDF, dengan Ibu Irianti itu dijemput di kantornya beliau. Kantor yayasan. Iya. Oh, berarti resmi. Iya. Legal Iya, harusnya. jadi ini kecuali ketemu di warkop mungkin. Iya. Dan berarti ada saksinya juga. Ya, jadi di situ ada stafnya yang menyerahkan Oke. kepada stafnya juga Ibu Irianti pada saat itu. Oke. Berarti tidak boleh, minta maaf, harusnya tidak ada pernyataan seperti ini karena ada bukti. Iya. Iya. Oh, pernah memberikan apa ya? Istilahnya Surat penunjukan. Surat penunjukan, iya. Surat penunjukan sebagai PIC. Berarti sebenarnya boleh juga dia saya harusnya pernah memberikan kuasa kepada Ya, klien Ibu, harusnya begitu kan? dengan jelas bahwa Jelas, ini Bu. adalah surat penunjukan yang Ada tanda tangan, ada menyerahkan stempel kuasa. juga. Iya. Oke. Ini supaya jelas Ibu, karena kan fitnah bertebaran di mana-mana. Itu. Tapi Kak Arif, ini dia merasa kalau di dugaan pemalsuan dokumen berarti si pelapor merasa kalau ini ini palsu. Dipalsukan. Tapi Betul. kan ini diterima di kantornya. Iya, dan ada saksinya. Ada saksi, dan ini memang kemarin karena memang Ibu Irianti sendiri belum mendapat undangan, kami belum dapat mengklarifikasi yang versi Ibu Irianti. Tapi objek yang sama itu juga diarahkan kepada klien kami yang lain, Oke. Ibu Eno. Nah, di klien kami kemarin itu proses itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polda. Jadi penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan itu sudah dibenarkan bahwa itu memang stempel yang asli dan Oke. tanda tangan dari beliau. Itu pun masih sedang dalam upaya konfirmasi kembali. Saya menduga ada dua kemungkinan ada sisi negatif yang mungkin diarahkan memang sengaja, atau kalau kita mau menggiring ini kepada arah yang positif, saya kira ini memang mungkin beliau lupa. Ya, mudah-mudahan beliau lupa. Ya, saya berdoa sih ini hanya karena kelupaan aja. Berarti ini semua yang akan diserahkan nanti pada saat pembuktian Ibu ya? Iya. Itu kapan nih Bu agendanya? Kalau untuk pembuktian perdatanya ini karena tidak masuk ke dalam area perdata, ya kan? Di pidana ya? Ini adanya di area pidana. Posisinya di sana kami tidak perlu mengangkat ini, karena Iya. yang di sana yang diperdebatkan adalah persoalan Fee. pembuktian fee-nya Iya. itu. Kalau ini yang dilaporkan ke Polda, itu pun sampai hari ini klien Ibu belum menerima Belum undangan. menerima undangan. Jadi, tapi akan terima undangan kira-kira. Kalau- Karena kan sebagai masyarakat Indonesia, ya kalau saya kan melaporkan orang, saya maunya orang itu diundang, begitu ya. Iya. Misalnya saya laporkan Vira, saya mau Vira diundang ke Polda lah.
Iya. Tapi kenapa Polda sampai hari ini belum mengundang? Ya, jadi saya coba memberikan sekalian juga kita menjadi pembelajaran buat Oke. masyarakat ya. Oke. Kalau kita bicara tentang delik yang diadukan ini, karena ini posisi yang mereka adukan ini adalah delik biasa Oke. atau delik umum, di mana proses lidik itu akan tetap berlanjut. Persoalan di mana dia akan ditemukan titiknya nanti, sejauh ini dari pemeriksaan terhadap klien kami yang lain yang juga punya objek dugaan yang sama itu belum ditemukan. Jadi sampai dengan Oke. podcast ini dilaksanakan, Iya. karena saya tidak bisa mengarahkan kondisi ini Iya. untuk saya paparin Iya. tentang Iya. Ibu Irianti, karena Ibu Betul. Irianti sendiri belum mendapatkan undangan. Oh iya. Tapi dengan objek dugaan yang sama kepada klien kami yang lain, itu sampai dengan detik ini pun belum ada gambaran dari pihak penyidik tentang apa yang ada di pasal pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami terhadap pasal 391 itu tadi, karena tidak ada objek yang bisa ditemukan. Sejauh ini berarti kami menangkap pihak penyidik sendiri belum bisa memastikan soal Adanya pelanggaran adanya tersebut. pelanggaran itu. Iya. Oke. Dugaan itu sampai hari ini juga belum bisa dipastikan. Oke. Kami juga cuma meraba-raba bahwa ini mungkin PIC ini yang dimaksud, karena ada narasi yang timbul seperti ini. Iya, ini soalnya narasinya ini kayaknya ada 2 laporan. Jadi satu mungkin ke yang tadi yang di pengadilan Iya. sudah jalan, satu ke Polda ini. Karena kan di bawahnya, coba ke bawah, Fadli. Nah di bawahnya masih ada lagi, dianggap merugikan. Tunggu. Ini telah dirugikan karena telah mendatangi dokumen berkaitan dengan MBG. Ya, kalau saya sih meraba ini, karena ini juga hal yang abstrak ya, karena Iya. tidak bisa kita paparin apa yang Oke. dimaksud kecuali Polda sudah undang. Polda sudah memaparkan Iya. itu. Jadi kami hanya meraba-raba. Oke. Kemungkinan yang dimaksud ini adalah proposal. Ya. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya, proposal itu sendiri sebenarnya oleh mitra itu sama sekali tidak bersentuhan kecuali bertanda tangan. Oke. Karena mekanisme pembuatan proposal itu di awal memang adalah proposal itu dibuat langsung oleh pihak yayasan. Awalnya. Oke. Berjalannya waktu dengan regulasi yang terus berubah dari BGN, posisi selanjutnya itu proposal itu sudah berbentuk proposal, tidak lagi diajukan. Jadi oleh pihak KSPPG sendiri itu hanya mengusulkan RAB-nya Ke ke BGN. BGN. Lalu oleh BGN itu dikirimlah satu format lewat website mereka. Itu satu format yang sudah berisi proposal. Oke. Tanggung jawabnya KSPPG itu hanyalah mengisi format itu dengan RAB yang dia ajukan. Oke. Jadi proposal langsung ada dari BGN langsung. Iya, Oke, file proposalnya. filenya sudah ada, formatnya sudah ada. Formatnya sudah ada. Sehingga dia tinggal mengisi. Isinya itu hanya pada kolom-kolom yang berbau angka. Iya. Seperti itu. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab KSPPG. Mitra tidak bersentuhan dengan itu. Kecuali tanda tangan ya. Ya, setelah selesai itu dikeluarkanlah dicetaklah itu untuk kemudian ditandatangani oleh mitra. Di sana ada nama mitra, ada nama KSPPG. Yayasan tidak bertanda tangan lagi. Jadi di awal itu memang yayasan yang bertanda tangan. Oke. Selanjutnya lalu yayasan dan KSPPG. Iya. Periode berikutnya formatnya turunnya sudah berbeda lagi, KSPPG, yayasan dan mitra. Oke. Lalu pada periode berikutnya mungkin ya BGN melakukan penyesuaian. Ya. Lalu ada perubahan di sana. Timbullah hanya ada KSPPG dan mitra. Ada beberapa kali periode penandatanganan proposal itu Oke. hanya ditandatangani oleh Mitra dan KSPPG tanpa yayasan enggak? yayasan. Iya. Tapi proposalnya kopnya bagaimana, Ibu? Apakah kopnya kopi yayasan atau Jadi area kop ini sejauh ini tidak pernah diisi. oh begitu? Iya, sejak ada perubahan-perubahan Juknis, oke. Juknis itu tidak dilakukan lagi pengisian kop. Kop, oke. Yang terjadi hanya ditandatangani oleh yayasan dan
mitra apa namanya oleh mitra dan KSPPG. Oke. Gitu. Padahal di atasnya harusnya ada kop. Ada permintaan KOP, tapi memang pada saat mereka melakukan pengajuan itu mereka hanya mengisikan di dalam format di dalam angka-angka itu. iya, Oke. karena tidak ada KOP itu hanya bertuliskan seperti ini. Oke. Sehingga mereka mau menginput itu berarti harus membuat lagi. Iya. Dan Oke. tidak ada permintaan Dan untuk tidak ada permintaan Iya. untuk membuat itu. Iya, oke. Ya, kalau kami sih melihat andai ini menjadi bagian dari sebuah kekeliruan, Oke. mungkin pertanyaan itu harus diajukan ke BGN. Oke. Nah, kenapa formatnya seperti itu dan kenapa tidak ditekankan? Kalau memang tidak dibolehkan tentu tidak dicairkan angkanya. Iya. Nah, tapi angka produksi kan tetap bergulir sampai dengan hari ini. Bahkan pada saat ada kolom untuk yayasan pun ketika diupload itu tidak ada masalah. Kenyataan angkanya tetap turun. Jadi Oke, fee-nya tetap jalan. proses tetap berjalan. Iya, oke. Proses yang ada di dapur itu tetap berlanjut. Oke. Sehingga kalau kita mau dipertanyakan proses ini, ya ini error in persona karena sasarnya tidak tepat. Karena kalau memang ini perlu dipertanyakan dalam hal ini, pertanyaan itu tidak bisa diajukan kepada klien saya. Harusnya ke sana ya. Harus ke BGN seperti itu. Oke, mungkin ini Ibu, ini juga menjadi isu sebenarnya. Mohon izin ini Bu, mungkin bisa kan apa ini mungkin saya tanyakan Ibu ya. Siap. Kan klien Ibu ini memang ada sudah berapa media juga yang angkat sih. Selain mitra, beliau juga kan punya jabatan Iya. selaku anggota DPRD. Nah, saya lihat kolom-kolom komentar di TikTok lumayan agak Sensitif. kejam, iya. Agak kejam. Yo, kenapa anggota DPRD berbisnis lagi? Iya. Tidak puaskah dengan uang yang gajinya gitu-gitu. Nah, ini Ibu, bagaimana Ibu melihatnya? Mungkin sekalian memberikan edukasi ke Iya. masyarakat, Ibu. Saya kira ini sebenarnya pertanyaan menarik, kemudian ini memberi ruang kepada kita sebagai orang-orang yang jauh lebih paham ya secara hukum. Iya. Kita juga bisa membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan pencerahan terkait dengan gambaran seperti apa sih sebenarnya hal yang boleh dan tidak dibolehkan kepada anggota DPR. Oke. Ya. Jadi terkait dengan isu pelanggaran peraturan undang-undang dari anggota DPR untuk berbisnis itu sebenarnya itu ada undang-undang larangan rangkap jabatan pada pasal 400 Undang-Undang MD3. Oke. Nah, anggota DPR itu hanya dilarang merangkap jabatan. Jadi bukan dilarang untuk berbisnis. Oke. Karena bisnis itu tetap bisa jalan sepanjang tidak menggunakan menggunakan jabatannya untuk meningkatkan bisnisnya. Dalam hal ini memberi ruang dia untuk memonopoli kegiatan bisnis itu. Nah, itu yang pertama. Mungkin lebih detailnya kalau kita bicara tentang pasal 400 Undang-Undang MD itu berbunyinya itu anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, direksi, komisaris atau fungsional pada BUMN dan BUMD. Nah, maupun badan usaha yang menyandang dana dari APBN dan APBD. Kalau kita itu gimana itu? Maupun perusahaan yang menyandang dana dari APBN dan APBD. Baik, kalau kita menyentil persoalan ini arahnya kepada Ibu Irianti sebagai anggota DPR, mungkin gambarannya dana yang digunakan dalam proses bisnis ini itu adalah dana pribadi beliau, kan? Yang kemudian dari proses investasi ke dalam gedung itu sendiri yang terjadi bisnisnya adalah bisnis sewa menyewa gedung. Oh iya, apa kalau anggota DPR punya ruko apa salahnya ya kan? Ya, sehingga bisnis kalau ditanya bisnisnya seperti apa nih? Ya bisnisnya karena si anggota DPR ini menyewakan gedungnya kepada BGN untuk dijadikan dapur. Clear. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang ada juga pada poin larangan main proyek.
ya kan? Oke. Yang diragukan di sana adalah soal konflik kepentingan. Oke. Nah, kalimat yang ada di dalam pasal 400 itu, meskipun tidak melarang secara mutlak kepemilikan saham atau bisnis pribadi sebagai pemilik atau pemegang saham, Undang-Undang MD 3 melarang anggota DPR menggunakan jabatan dan atau kedudukannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah guna keuntungan bisnis pribadi, terutama bermain proyek yang dibiayai negara. Nah, sementara dalam kegiatan MBG ini tidak terjadi kontrak proyek. Oke. Yang ada itu yaitu kembali lagi kepada sewa menyewa gedung. Gedung. Oke. Berarti jelas ya. Maksudnya jangan dipelintir lagi. Jangan sampai jangan sampai ada kesan bahwa yang terjadi adalah bisnis proyek nih pelaksanaan kegiatannya. No, jadi mitra ini klien kami sendiri itu tidak menjadi pengelola di dalam proses pelaksanaan dapur MBG itu. Mereka hanya menjadi orang yang memberikan support, bantuan, karena adalah area mereka itu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau untuk kita bicara tentang bisnis apa yang sedang jalan, bisnis sewa menyewa. Karena kebetulan gedung itu pada saat disewa dimintai untuk dipenuhi fasilitasnya sesuai kebutuhan dapur BGN. Berarti dana yang masuk cuman sewa menyewa itu. Sewa menyewa. Ya. Jadi jangan nanti dipelintir lagi. Mudah-mudahan masyarakat bisa agak sedikit cerdas ini dengan pemaparan yang disampaikan tadi Ibu Nur Aida. Betul, kan. Iya, saya khawatirnya. Tapi Ibu, saya penasaran dengan psikologi anggota DPR-nya, klien Ibu dalam hal ini. Maksudnya apakah dia baik-baik saja atau dia kelihatan stres dengan, ya tentunya kan sebagai anggota DPR pasti juga, dan saya tahu beliau adalah anggota DPR baru dan baru menjabat. Jadi bagaimana Ibu? Saya cukup khawatir juga Dari pemberitaan yang Iya, jadi kalau kita bicara tentang tanggung jawab sebagai anggota DPR ya, secara pribadi beliau tentu saja merasa ini hal yang tidak menyamankan. Iya. Ya kan? Tapi dari sudut pandang yang kami punya terhadap beliau, sejauh ini beliau mengambil hikmah dari proses ini sebagai pendewasaan. Masya Allah. Jadi kalau apa yang kami tangkap, kami sebenarnya secara psikologis mencoba meraba sejauh apa dampak psikologis yang terjadi pada beliau. Tapi alhamdulillah yang kami dapatkan, beliau itu menyikapi ini dengan sangat bijak, sehingga beliau tidak kemudian menganggap ini perlu teriakan ataupun perlu emosi menanggapi permasalahan. Beliau belajar dari proses ini untuk kemudian lebih bijaksana menyikapi permasalahan. Sejauh ini sih senyum beliau masih tetap sama. Tapi merasa dirugikan, apakah ada niat melapor balik atas dugaan pencemaran nama baik mungkin? Tentu saja. Kalau kita bicara terlepas dari konteks ini kan kalau kita bicara tentang ranah hukumnya, itu proses akan tetap berjalan. Kami sendiri akan tetap mengambil langkah-langkah penyelesaian secara hukum sama seperti yang dilakukan oleh yayasan. Ya karena sudah masuk ranah hukum kan. Ya, karena ini akan kemudian kita kembangkan berdasarkan ya apa yang kita dapatkan di lapangan. Kalau kita bicara tentang pelajaran bagi Ibu Irianti sendiri sejauh ini pelajaran besar yang ya kalau bahasa beliau sih ke saya kemarin malam itu bahwa ini sebuah kesyukuran, karena kalau ada yang nggak ada yang seperti ini, saya nggak pernah tahu bahwa di DPR ini hantamannya lumayan keras. Iya, betul. Gitu. Jadi ini insya Allah jadi pelajaran lah untuk beliau. Iya. Untuk kita juga begitu ya, karena ada pelajaran hukum di sini gitu. Nah Ibu, harapannya ke depan kasus ini akan seperti apa Ibu? Harapannya Ibu sendiri sebagai lawyer gitu. Ya. Apakah bisa ditutup dengan damai atau berjalan? Kalau dari Ibu sendiri, kan Ibu juga mewakili Ibu Irianti nih. Ibu Irianti harapannya seperti apa? Sejauh ini kami sebagai lawyer ya, kami punya tanggung jawab untuk melindungi hak-hak klien kami. Sehingga apapun yang ada yang perlu kita sikapi dengan mengambil langkah hukum akan kami ambil. Sehingga proses ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, sehingga hak-hak masing-masing pihak bisa terlindungi. Apa yang dilakukan oleh yayasan adalah apa yang menjadi haknya yayasan. Lalu apa yang akan kami lakukan selanjutnya adalah apa yang menjadi hak kami sebagai warga negara. Ada
celah untuk berdamai di tengah jalan dah Ibu? Maksudnya bisa ditutup kan ini kasus di tengah jalan? Ya, Sejauh ini seperti ini. Kalau kita siapa tahu bicara pas, tentang besoknya takbiran, oh sudah damai saya kan Idul Fitri. Jadi siapa tahu. Ya kita ini pencinta damai Ibu kalau kita orang ya. ya kita harapkan sih sebenarnya kalau kita bicara secara prinsip semuanya kita menginginkan hal yang paling terbaik ya. Oke. Dan hal yang terbaik itu pasti kita tahu sama-sama keinginan kita adalah damai. Betul. Ya kan? Sejauh ini sih kalau kita menyikapi permasalahan sepanjang masih bisa kita duduk bersama, ada hal yang bisa kita satukan, sependapat kita dalam semua unsur, lalu kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan. Tentu saja memaafkan ini ada konsekuensi. Betul. Ya kan? Kalau konsekuensi itu bisa dijalani, kita proses memaafkan itu pasti kita laksanakan. Tapi kalau kita bicara tentang konsekuensi itu tidak bisa, ranah hukum akan tetap berlanjut. Iya betul. Biar bagaimanapun ini sudah masuk ranah hukum. Ya. Jadi tidak enak kalau selesai di tengah jalan. Iya. Harus sampai tuntas. Dan Karena ini sebelumnya masalah berat yang ada di sini ini sudah terbangun opini di masyarakat. Iya, sudah terekspos. sudah terekspos. Terbangun opini yang ya saya sih sebagai lawyer dari klien kami ini juga menyampaikan terima kasih karena undangan untuk ada di sini ini Wah. mengklarifikasi ini hal yang luar biasa ya. Terima kasih. Pertama berada di tempat di mana tokoh-tokoh besar pernah duduk di kursi ini. Tepuk tangan, Kami terima kasih banget ya. Karena ini bukan hal yang mudah. Saya berdiri di sini duduk di kursi yang lumayan panas ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan luar biasa ya. Saya dapatkan bagian-bagian pentingnya di mana klien saya itu bisa terwakilkan. Iya. Upayanya untuk menyampaikan bahwa apa yang isu yang beredar di masyarakat saat ini itu adalah isu-isu yang secara prinsip saat ini masih hoaks. Oh iya betul. Karena sampai saat ini juga belum ada panggilan. Iya. Sehingga apa yang beredar di permukaan saat ini itu ya sampai hari ini kami masih menstempelnya sebagai hoaks. Oke. Iya. Oh ya, mudah-mudahan bisa segera selesai lah ya. Iya. Ya. Kalau ada ndak jadwal undangan Polda? Atau memang sampai saat ini belum Sampai saat terkonfirmasi? ini kami belum pernah mendengarkan ada upaya Polda untuk mengundang, tapi itu adalah hak Polda. Kami tetap menunggu kalau memang ada undangan kami akan menghadiri undangan itu. Oke, sama sekali tidak akan mengelak ya, karena kan itu bagian dari kita bernegara kan. Iya. Ya. Saya yakin Ibu Irianti juga masih tetap tersenyum dan sambil makan mie mungkin beliau sekarang ya. Kami harapkan beliau sedang asik-asik aja menyimak hari ini. Iya, dan podcast ini saya tidak pernah harapkan, Vira. Saya justru mengharapkan Ibu Irianti yang duduk di sini terus bercerita tentang pengalamannya di DPR. Tapi ya jodoh kan tidak tahu tuh. Iya. Saya berjodoh dengan pengacaranya ternyata. Masya Allah. Tapi saya banyak dapat pembelajaran dari Ibu pengacara. Ajar dong saya masalah hukum Ibu. Insya Allah. Kita belajar sama-sama karena proses hukum ini bukan hal yang paten ya. Ada hal yang dinamis di sana. Jadi proses pembelajaran itu tetap terus berlanjut. Oke, sip. Ada yang kamu sampaikan, Vira? Semoga dengan adanya pertemuan hari ini bisa meluruskan hal-hal yang bisa diluruskan. Amin, amin. Sedap. Ya, saya juga berdoa mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, terus bisa ketemu titik damainya. Tapi ya kalau saya jadi Ibu Rianti juga mungkin tidak kasih selesaikan secara hukum saja. Iya, karena sudah merugikan. Iya. Maksudnya kan pasti orang sedikit banyak pasti orang menganggap Ibu Rianti ini ternyata kok begini dan Betul. gitu. Jadi itu yang mungkin harus dijaga seorang lawyer gitu. Dan mencederai personanya Ibu Irianti. Iya, Betul. dan menciderai persahabatan juga. Waduh. Iya, karena tadi disampaikan di awal Betul kan? berteman. Iya. Iya. Ya memang itu poin yang paling disayangkan dalam proses hukum yang berjalan ya. Iya. Karena dua orang yang berteman ini, tapi ternyata tidak bisa duduk satu meja untuk membicarakan hal ini. Ya kenapa tidak bisa satu meja? Mungkin memang level ego yang masih saling benturan. Iya. Jangan coba kasih makan ego karena ego tidak pernah Tidak kenyang. pernah kenyang. Betul. Ibu, terima kasih kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan bisa mengkonfirmasi hal-hal yang sudah terjadi di luar. Nanti potongan-potongan videonya harus jelas ini, Fadli. Karena ini nama baik Ibu Irianti harus kita jaga. Beliau ini toko sioyong loh. Kalau kau habis bensinmu di sioyong, kau tidak bisa balik sini. Nah, beliau dikenal ada pertamina beliau. Bukan pertamina bapaknya. Iya. Haji Arnold. Siapa sih yang tidak kenal Haji Arnold? Mantan pemain film loh.
Arnold Schwarzenegger Arnold bukan. Schwarzenegger. Ibu terima kasih banyak, sehat selalu. Alhamdulillah. Lancar insyaallah. terus usahanya Amin, amin. untuk menegakkan kebenaran di negeri tercinta. Ada harapan? Amin, insyaallah. Tambah keren, tambah sukses. Amin, amin. Belajar hukum dong sama beliau. Iya, siap. Oke. Saya itu mengharapkan di sini itu suatu saat nanti bisa menjadi memberi kesempatan kepada saya untuk menambah pengetahuan masyarakat lewat podcast seperti ini luar Siap, biasa. siap Ibu. Nanti insya Allah kita ketemu di tempat yang saya bisa agak sehat begitu. Saya masa Iya, saya dengar belum katanya kuat. kurang sehat. Tapi Karif ini. sedikit. Oke. Iya. Tapi tadi saya salah fokus lihat ini apa namanya Apa? titelnya Ibu Oke. CLA. CLA. Itu tidak gampang Karif. Masa? Iya, dan harus banyak dana dipersiapkan. Kau mau bilang ibu ini orang kaya begitu? Keren maksudnya. Iya, CLA apa tadi Ibu CLA? Sertifikat legal auditor. Sertifikat legal auditor. Itu hanya bisa dimiliki oleh lawyer. Iya. Oh, jadi kalau kayak saya ini SAP CLA bisa. Iya. Bisa gitu. Bisa kalau saya iya. Lagian kan saya kuliahnya kan kuliah pulang gitu. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu ya. Malam lagi. Ibu terima kasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama. Salam sama Ibu Anti. Terima kasih. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Sarapa dulu dong. Asik. Asik.